wali santri SDIT Imam Syafi'i, dan juga kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak insyaallah, di Masjid Al-Mansur, Desa Karangdubur, Kecamatan Petanahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membawa kebaikan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tema pada kesempatan siang hari ini adalah sikap bijaksana dan lembut terhadap anak. Salah satu sifat yang hendaknya disandang oleh seorang pendidik, oleh orang tua ketika dia mendidiknya adalah dengan sikap bijaksana dan lembut dalam didiknya. Karena ini anjuran dari agama kita yang mulia ini, perintah dari agama kita yang mulia ini, dan mempunyai beberapa dampak yang baik, dampak positif ketika orang tua, pendidik mendidik anaknya dengan bijaksana dan lemah lembut. Maka di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah anjuran bersikap lembut ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan sendiri kelembutan beliau kepada cucunya, kelembutan beliau kepada anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkannya. Salah satu contoh sikap lembut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya, yaitu Hasan bin Ali, dengan rasa sayangnya, dengan kelembutannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya. Siapa tadi? Hasan bin Ali. Ini menunjukkan contoh langsung dari Rasulullah SAW. Dia mengajak kepada kita untuk lemah lembut kepada anak-anak kita, anak kita, cucu kita, dan juga anak didik kita. Yang kedua, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menciumnya, kemudian ada seseorang, yaitu Aqra, ya. Aqra itu berkata, aku punya 10 orang anak. Aku punya 10 orang anak, kemudian aku belum pernah menciumnya. Ini punya anak 10. Banyak apa enggak? 10 itu banyak, ya. Dia belum pernah mencium anaknya, ya, sebagai bentuk kasih sayangnya. Maka Nabi SAW sambil memandangnya berkata kepada orang tersebut, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang, maka
dia tidak akan disayang. Berarti sebab kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menyayanginya, termasuk kepada anak kita, kepada keluarga kita, termasuk cucu kita nanti. Kita sayang kepada mereka, menyebabkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran dari agama kita untuk berlemah lembut. Kemudian yang kedua, bahwa kelemah lembutan atau kelembutan akan berdampak indah. Kelembutan akan berdampak indah. Di mana Nabi SAW pernah menyampaikan kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan. Ini Nabi SAW mengkabarkan kepada Aisyah. Kemudian beliau menyampaikan, wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuatu kepada orang yang berlemah lembut dan tidak diberikan kepada yang kasar. Nah, ini di antara dampak ketika lemah lembut kepada anak kita atau ke anak didik kita atau ke cucu kita, ini akan berdampak positif, dampak yang baik. Ya, kalau kita kepada anak kita lemah lembut, memanggil dengan panggilan yang enak, memanggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang, ya. Kemudian kita menyapa juga dengan menyapa kasih sayang. Bahkan kita itu menunjukkan apresiasi yang kasih sayang sama anaknya, tentu anak itu akan merasa diayomi, merasa dia dihargai, dan merasa dia itu diperhatikan. Ini sangat penting bagi orang tua dan juga kita semuanya. Sebaliknya, ketika orang itu terlalu kasar kepada anaknya, kerjaannya samanya bentak-bentak, cuma marah-marah sama anaknya, nanti akan berefek anak itu jadi tidak bagus. Bisa jadi, pertama, kalau anak suka dimarahi, dibentak-bentak, jadi minder, anaknya jadi minder. Jadi kalau mau menyampaikan jadi rasa takut, karena sudah terbiasa dia dimarahi, dibentak-bentak. Dia nggak berani mengungkapkan apa yang tersimpan, padahal hakikatnya dia mempunyai kreativitas yang banyak. Tapi dampak dari kekerasan, kekerasan orang tuanya, kekerasan pendidik, itu kadang menjadikan tidak berkreasi, tidak berani menumbuhkan kreativitas anak itu sendiri. Ini dampaknya. Maka kembali kepada fitrah, pada orang itu semuanya ingin disayang. Kita juga ingin disayang oleh orang tua kita, oleh guru kita. Maka kita pun berusaha menyayangi anak-anak kita, anak keturunan kita, dan anak didik kita. Karena semuanya akan berdampak baik.
Jadi inilah tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha langsung. Kemudian juga dikisahkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW memberikan kendaraan yang bagus, kendaraan Rayyan sebenarnya, unta yang belum pernah dipakai untuk berkendaraan, dipakai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lantas Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, irfiqi fa inna rifqa lam yakun fi syai'in qattun illa zana." Wahai Aisyah, lemah lembutlah, bersikap lembutlah kamu. Wa inna rifqa lam yakun fi syai'in illa qattun fi syai'in qattun illa zana. Tidaklah lemah lembut masuk pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Orang tua yang lemah lembut sama anaknya akan menjadi terhiasi, kondisinya nyaman. Kepala keluarga yang sama anak istrinya lemah lembut akan jadi nyaman keluarganya. Ketika mensikapinya, ketika berkata, ketika menyampaikan, ia berusaha lemah lembut. Menjadi guru juga demikian, akan berdampak baik, positif dalam lingkungannya. Maka kata Rasul, illa zana, kecuali akan menghiasi, jadi indah suasananya. Wala nusya min syai'in qattun illa syana, dan tidaklah lemah lembut itu sudah hilang, dicabut darinya, kecuali akan menghinakan sesuatu itu sendiri, menjadikan jeleknya sesuatu. Maka ini pentingnya kita berusaha memberikan suasana yang nyaman, menghiasi diri kita dengan cara lemah lembut, alias lembut kepada anak-anak kita, anak diri kita, dan yang lainnya. Ini yang B atau yang kedua, kelembutan akan berdampak indah. Berarti sebaliknya, kalau kekerasan akan berdampak yang tidak indah, alias nggak baik. Ya. Yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah kekerasan menjadi penghalang mendapatkan kebaikan. Kekerasan sebaiknya akan menjadikan penghalang mendapatkan kebaikan. Kalau kita kaku, kasar, keras kepada anak-anak kita, nanti tidak mustahil kalau anak-anak kita itu akan kaku, keras kepada kita ketika sudah tua. Karena ibarat cerminan kita. Ketika kita tidak lemah lembut kepada anak kita, maka bisa jadi terbalaskan. Karena al-jaza'u min jinsil amali, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man yuhramu ar-rifqa yuhramul khaira kullah." Barang siapa yang dia dihalangi untuk lemah lembut, artinya dia tidak bisa lemah lembut, tidak mendapatkan kelemah lembutan ini, yuhramul khairu kullah, dia akan dihalangi juga apa? Kebaikan semuanya. Artinya menjadi penghalang mendapatkan kebaikan ketika sudah tercabut lemah lembut dari diri seseorang. Makanya kita latihan sama-sama, kita jaga emosi kita, kondisi kita,
biar Allah SWT merahmati kita semuanya. Tadi Rasul mengatakan juga man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah ajmain, pentingnya kita untuk bersikap lemah lembut dan akan berdampak positif benar yang baik kepada anak-anak kita semuanya. Jadi seorang kepala keluarga bukan berarti kalau sama anaknya, sama istrinya dia itu harus keras. Kayaknya kok nggak mau ditanya. Kalau tanya saru, ya harusnya seorang kepala keluarga dia harus lemah lembut, menghargai anak, menghargai istri, mendengarkan pendapatnya. Dengan senyumannya dia tampakkan sama anaknya, sama istrinya. Dengan ucapannya dia tunjukkan sama anak dan istrinya. Dan ini akan berdampak baik kepada kita semuanya biidznillah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang pengasih akan dikasih oleh Allah yang Maha Pengasih. Jadi ketika seseorang dia punya sifat kasih sayang, dia mengasihi orang, dia pun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarhamuhumur rahman. Makanya beliau berpesan, irhamu man fil ardi ya yarhamkum man fis samai. Sayangilah, kasihanilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kamu dikasih yang ada di langit. Jadi penyebab mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah SWT, mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT, kita itu sayang kepada orang yang di bumi ini. Berarti kalau panjenengan kita itu sayang sama yang di bumi, termasuk anak kita, istri kita yang lagi sakit ditungguni, ya sambil dielus-elus, ya sambil ditawarin mau makan apa gitu. Biasanya kan kalau sakit ditawarin, ya orang kalau lagi sakit mau minta apa, kamu minta buah apa, mau minta susu atau apa. Biasanya kalau gitu ya, kalau sakit ya ditawarin mana-mana barang sehat. Barang sehat biasanya nggak ditawarin ya. Kadang seperti itu. Ya minimal dia ketika sakit juga menunjukkan kasih sayangnya. Kalau sudah lagi sakit cuek aja, nggak perhatian sama istrinya, malah ditinggal lenceran cara orang kebumennya, lenceran ditinggal pergi-pergi, telantaran, ya kasihan lah. Istri itu punya perasaan yang begitu tinggi. Namanya perempuan itu perasaannya tinggi. Maka dari sini untuk belajar kita semua sebagai kepala keluarga, sebagai ya orang tua, untuk saling menyayangi. Begitu pula kalau suami itu sayang kepada keluarganya. Tadi suami ya, sekarang istri. Kalau istri sayang sama suaminya, sama anaknya, lagi sakit juga dicarikan obat. Kalau obatnya nggak bisa minum, dibantu carikan air minum, ya. Mau yang hangat apa yang dingin mas, gitu kan? Nah yang dingin aja itu lah. Ya ikut aja. Yang hangat ambilkan yang hangat.
Itu dengan seperti itu kita melayani suami kita atau suami melayani istrinya, itu adalah penyebab mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira juga ketone sepele ya, tapi itu penyebab mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting kita beramal di atas ilmu. Ini yang saya nak boleh ngelakoni cangket-cangket. Bojone meriang boy ya. Meriang boy kayak kon ngurusi. Kalau dia sudah meriang boy, kalau ngurus kayak gini sambil cangket enggak ikhlas, ya malah dia sudah capek, terus tidak dapat pahala, tidak dapat kasih sayang Allah, rugi dunia akhirat. Kenapa? Dia sudah capek di dunia, di akhirat tidak dapat pahala, rugi. Maka kita kembali, irhamu man fil ardi ya bah yarhamkum man fis samai. Kasihanilah orang-orang yang ada di bumi ini, maka kalian akan dikasihani oleh zat yang di langit, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa kita juga untuk mengasihani ya kepada apa yang ada di bumi, termasuk hewan-hewan juga. Kita memberikan makanan kepada hewan kita adalah bagian daripada bentuk sayang kepada apa yang di bumi ini. Maka Bapak Ibu semuanya, saudara rahiman rahimani wa rahimakumullah ajmain, ini hadis yang kita baca mengajak kepada kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana biar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari nas-nas di atas bisa disimpulkan bahwa sikap lembut adalah akhlak orang-orang besar dan manusia-manusia agung yang meneladani makhluk Allah terbaik, yaitu Muhammad bin Abdullah. Beliau yang bersabda, kelembutan tidak berada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasi sesuatu itu. Jadi Nabi SAW tadi menyampaikan bahwa kelembutan tidak masuk pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Berarti kalau orang bisa lemah lembut, itu orang yang luar biasa, bisa mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan tidak disambut dari sesuatu kecuali membuatnya hina. Kehinaan yang akan menimpa pada orang tersebut. Ya tadi yang saya contohkan, ketika kita keras kemudian kasar kepada anaknya, apalagi nyumun sewu, bilang sama anaknya kok yang kasar-kasar sampai marah, ngomong apa yang ada di hutan, kaki nyampat keluar. Ini namanya memberi contoh kepada anak otomatis, dan tidak akan menambah gagah dia enggak, tapi sebaliknya menjadi kehinaan. Makanya ayo Bapak Ibu semuanya terus belajar dan belajar, mengkaji agama Allah SWT, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Biar apa? Biar kita hidup di atas ilmu, berjalan di atas ilmu, sehingga langkah-langkah kita, detik-detik kita akan berharga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi kita mengambilkan air minum untuk pasangan kita, untuk anak kita, adalah
pahala yang besar. Tentunya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan ikhlas dari hatinya, maka akan mendapatkan pahala. Maka menjadi kewajiban ayah untuk bersikap lembut kepada anak-anak dan istrinya. Hendaknya ayah memperlakukan mereka dengan baik, tidak bersikap keras dan tidak pula bersikap lembek, sehingga anak-anak akan lancang. Jadi termasuk seorang ayah itu adalah hendaknya dia bersikap lembut kepada anak dan istrinya. Jadi pembahasan berikutnya adalah bagaimana seharusnya seorang ayah bersikap. Jawabannya adalah seharusnya bersikap lembut kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya, bahkan kepada hewannya. Hewan, sapi, wedus, atau yang lainnya, itu pun kita berusaha menyayanginya, agar apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bersikap lemah lembut kepada istrinya, kepada anaknya juga. Dan ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Makanya kita banyak belajar juga dari keluarga kita, karena kita dapat masukan, dapat kritikan, dapat ilmu dari keluarga kita sendiri, ya. Jadi kita saling membangun dan kita berusaha lemah lembut. Yang kedua, mendidik dengan penuh kasih sayang, tidak keras dan tidak lembek. Artinya pertengahan dalam mendidik juga. Jadi dia kasih sayang iya, tidak keras, tapi tidak juga lembek. Ya kayak nggak punya sikap, nggak punya ketegasan. Jadi kalau tegas itu bagus, ya. Tapi keras itu yang perlu diperbaiki. Tegas. Ya. Kalau itu haram, katakan haram. Ini nak itu haram, nggak boleh dimakan, ya. Penyampainya yang bagus. Kita tegas itu haram, nggak boleh dimakan. Itu haram, nggak boleh diminum, misalnya. Kita tegas, tapi penyampainya enak. Ya. Berarti kita berusaha mendidik dengan penuh kasih sayang, tidak keras dan tidak lembek. Kita ingat pepatah khairul umuri awsaduha. Khairul umuri awsaduha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Jadi kalau saya pernah buat di channel NHW itu, jadi orang didik kayak main layang-layang. Ya. Orang baik itu kayak ini lah, kadang diulur, kadang tarik, ya, diingatkan. Ada suatu saat dia silakan, monggo mainan silakan anak-anak. Kalau sudah waktunya istirahat dulu, sesuai dengan perjanjiannya. Jadi anak ada kalanya diulur, kemudian ditarik lagi, ditegasi kalau memang melanggar. Misal anak kita tidak sholat, kalau tahu anak kita nggak sholat, ya kita harus berusaha mengingatkan kepada anaknya dan berusaha kita itu tegas sama anaknya. Dan kita sampaikan ilmu juga bahwa sholat itu kewajiban seorang muslimah, wajib mendirikan sholat. Sholat pun itu karena Allah, jangan cepat-cepatan, karena yang melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat adalah Allah. Ketika kita sholat, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita perlu tegas ketika mereka tidak melakukan kewajiban, kemudian juga melanggar perkara yang diharamkan Allah SWT, kita tegas, tapi juga penyampaian dengan cara yang lembut, yang baik, sehingga akan sampai ke mereka dan diterima akan dengan dengan senang hati, dengan legowo. Nah, kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT limpahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah semuanya, bisa menerima ilmu dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang F, jadilah contoh yang baik dan jagalah keluargamu. Poin berikutnya adalah jadilah contoh yang baik dan jagalah keluargamu. Apalagi seorang kepala keluarga, ayah, abi, sebagai contoh di keluarganya, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah contoh yang baik. Mari kita sama-sama berlatih menjadi contoh yang baik di rumahnya, dari mulai masuk rumah sampai di rumah dan bersikap dan seterusnya. Tentunya tidak ada yang sempurna di antara kita, maka kita saling mengingatkan. Contoh yang baik ketika makan, ketika minum, ya, ketika masuk ke rumah, itu sudah menjadi contoh untuk keluarganya. Kalau sudah makannya, dia bismillah, pakai tangan kanan sambil duduk, anaknya melihat, ya, otomatis dia belajar sama orang tuanya, mendengar azan, kemudian segera untuk berwudu. Ketika berwudu menuju masjid, kemudian anaknya lihat, akhirnya ikut pula, ya. Kemudian ada tamu di rumahnya, ada tamu disuruh masuk, kemudian disuruh duduk, monggo melebet, kemudian ada minum atau sekedarnya dikeluarkan, otomatis anaknya, keluarganya akan melihatnya. Melihat apa? Contoh praktek yang diketahui dari ilmu yang sampai padanya. Karena bagian menghormati tamu adalah itu ilmu dari Rasulullah SAW. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dia lemah lembut kepada tamu yang ada, kemudian kepada orang, otomatis memberikan contoh kepada anaknya. Maka ketahuilah, anak akan meniru perbuatan orang tuanya. Anak akan meniru perbuatan orang tuanya, entah itu yang baik maupun yang jelek. Maka di sini ada syair atau perkataan orang Arab ini, yang artinya, bila kepala keluarga memukul rebana, maka menarilah seluruh anggota keluarga. Ini sebuah ungkapan. Jadi kalau kepala keluarganya memukul rebana, ya nanti anggota keluarganya pada menari-nari, keluarganya ikut nari. Itulah karena merupakan panutan, dia akan dicontoh. Jadi kalau kepala keluarganya dia nyetel murotal di rumahnya, kemudian mendengar murotal, insya Allah keluarganya lama-lama akan mengikutinya. Sebaliknya kalau kepala keluarganya atau yang jadi pimpinannya nyetelnya dangdutan, ya, musikan, ya nanti keluarga yang anggotanya yang ngikuti, hafal malah itu. Maka di sini dituntut kita memberikan contoh yang baik. Bagaimana biar rumah kita berkah? Di antaranya adalah
La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita itu nyaman. Ada bacaan Al-Qur'an, ada zikir. Kemudian ketika kita masuk ke rumah, baca bismillah, salam, sholat sunnah di rumah, itu penyebab rumah mendapatkan barokah. Dan anak kita akan mencontoh. Ini sikap orang tua. Tapi sebaliknya kalau kita mencontoh yang balik, yang jelek, kita pun nggak menginginkan kalau anak kita akan menirunya. Ya, bisa kita rasakan. Jadi anak akan mengikuti orang tuanya. Anak adalah fotokopi orang tua. Yang kedua, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah contoh yang baik dan jagalah keluargamu. Menjaga keluarga kita dengan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim. Surat apa? At-Tahrim. Ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Berarti kita dulu. Kita semuanya suruh menjaga. Qu anfusakum. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya barangkan kepada kita, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu bagian daripada menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Ketika kita meninggalkan perkara yang haram, tidak makan harta hasil perjudian, tidak memakan harta hasil riba, tidak memakan harta yang haram lainnya, ini bagian daripada menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Api neraka. Ketika kita mengeluarkan hartanya untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengeluarkan zakatnya, ketika mendirikan sholat, ketika kita puasa Ramadan, ketika kita haji ke Baitullah, ini adalah bagian daripada menjaga kita dan keluarganya dari api neraka dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan juga melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu bagian daripada menjaganya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Adibuhum, ya, wa'allimuhum." Maka didiklah mereka dan ajarilah mereka. Dengan apa? Tarbiyah Islamnya ini. Kenapa kita selalu menjaga waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya neraka adalah manusia dan bebatuan. Jadi kalau kita sudah berbicara akhirat, ini akan mengingatkan diri kita bahwasanya kita semuanya akan meninggal dan akan kembali kepada Allah SWT, dan nanti kita semuanya akan menghadapi hasil dari usaha kita sendiri. Maka kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah jauhkan kita dari api neraka dan Allah masukkan kepada surganya.
Allahumma inna nas'aluka al-firdaus ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga firdaus dan jauhkanlah kami dari neraka. Di mana neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun hiladun syidadun. Yang di malaikat itu di neraka itu ada malaikat yang keras, lagi kasar. Hiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak maksiat apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dia siap melakukannya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam melakukan apa yang diperintahkan. Inilah sifat malaikat. Jadi malaikat itu sami'na wa ta'na. Ya kayak manusia. Kalau manusia kan kadang taat, kadang maksiat, kadang semangat, kadang apa? Loyo ya. Kadang kan gitu kan, kadang semangat sekali, tahu-tahu baca Quran ya. Nanti tahu-tahu blank lagi. Tahu-tahu sholat malam. Lagi ini blank lagi. Itu namanya manusia itu. Dan beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak akan putus asa, kemudian dia tidak bosan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini malaikat menjaga neraka itu tidak maksiat apa yang Allah perintahkan. Apa yang dikatakan padanya siap. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jauhkan kita dari api neraka ini. Bismillah. Kemudian yang berikutnya, inilah seharusnya sikap seorang mukmin. Terakhir, sikap seorang mukmin, yaitu dia harus pertama lemah lembut. Lemah lembut. Karena tadi maka narifku syai'in illa lisan. Tidaklah lemah lembut masuk pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Ketika di rumah lemah lembut akan jadi terhiasi rumah itu. Sekolah yang ramah santun akan menghiasi sekolah tersebut. Kelas yang semuanya ramah akan terhiasi dengan keramahan tersebut, jadi terhiasi. Kemudian seorang atasan kepada bawahan yang dia ramah akan jadi terhiasi. Subhanallah, ini rahasia dibalik kelemah lembutan yang kita semuanya pahami dan kita tradisikan. Ya, kita tradisikan biar muncul kebaikan. Yang kedua yang hendaknya disifati oleh seorang mukmin atau sikap oleh seorang mukmin adalah tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik. Karena Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ini kalau kita lihat dalam qawaid Qur'aniyah, ini kaidah yang pertama. Jadi ada 50 kaidah untuk kehidupan diri dan masyarakat. Ada 50 kaidah. Di sini yang pertama adalah waqulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Jadi kalau semuanya sudah berkata yang baik, ucapan yang baik itu modal awal untuk mendapatkan kebaikan.
bapaknya ucapannya baik, ibunya baik sekali. Kemudian anak-anaknya muncul ucapannya baik. Yang melihat jadi ikut-ikut baik. Yang berteman jadi ikut-ikut baik. Nah, mari kita ciptakan lingkungan yang baik biar yang lain pada ketularan kebaikannya. Jadilah Anda menjadi pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Tadi Allah mengatakan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna. Kemudian yang ketiga, sikap seorang mukmin harusnya adalah santun. Ya, hampir sama dengan lembut tadi. Ya, santun. Dia ucapannya yang santun, yang ramah. Walaupun dia dalam keadaan tidak setuju kan, dia nyampaikannya juga santun. Ya, ramah nyun sewu kulo boten saged tumut masalah niki. Sebabnya kaya niki sampaikan dengan cara yang santun, yang baik. Sehingga dengan sikap-sikap yang ini akan berdampak yang baik. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita diperintahkan dan ditekankan untuk bersikap lemah lembut, kemudian berkata yang baik dan santun. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Ya, kalau tidak lebih baik diam. Kalau sekiranya bermanfaat sampaikan. Kalau tidak diam. Jangan malah ngompor-ngompori perkara yang tidak jelas. Apalagi fitnah. Ini bisa menjadikan munculnya dosa. Ini pembahasan yang sedikit, semoga bermanfaat untuk semuanya, tentang sikap kita untuk berlemah lembut, sikap bijaksana dan lembut terhadap anak kita, yang kita ambil dari buku atau kitab Hadyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Tarbiyatil Auladi, Dr. Syahid bin Ali Wahid Al-Qahtani, yang kami ringkas. Jadi tadi pembahasan yang kita bahas, tadi kita simpulkan, pertama, anjuran bersikap lembut. Anjuran bersikap lembut tadi, dan Nabi SAW juga sudah mencontohkannya. Tadi Rasul mengingatkan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Yang kedua, kelembutan akan berdampak indah. Jadi tidaklah kelembutan masuk pada sesuatu kecuali akan menjadikan keindahan. Dan yang ketiga, kekerasan itu akan menjadi penghalang mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kekerasan dia tidak lemah lembut, alias dia keras, akan mendatangkan apa? Bukan kebaikan. Jadi penghalang kebaikan. Jadi tadi man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kemudian yang keempat, kelembutan menjadi penyebab datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kelembutan akan menjadi penyebab datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya contohkan bagaimana ketika kalian sayang kepada anaknya, kepada keluarganya, ikhlas dari hatinya, dia menolongnya, maka Allah akan memberikan kasih sayang pula kepada kalian, kepada kita semuanya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima adalah bagaimana seharusnya seorang ayah bersikap. Pertama adalah
dia bersikap lembut kepada anak dan istrinya. Anak dan istrinya, kalau kepala keluarganya dia lemah lembut, sayang, perhatian kepada anak dan istrinya, insya Allah akan mantul. Artinya anak istri juga akan balik kepada ayahnya, berbuat baik. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahli. Disabdakan oleh beliau, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Jadinya sewu. Ya kadang ketika ketemu orang sopan banget, ajeng pundi Pak, ajeng pundi, giliran pasangannya datang, besengut sambil menampakkan yang kayak nggak suka, ya. Kayak mau, ini sebuah fenomena yang kadang terjadi yang harusnya kita perbaiki. Kalau kita ingin mendapatkan barokah di rumah kita, ayo kita sama-sama bangun rumah kita di atas ilmu. Salah satu bentuk ilmu adalah sifat lembut kepada anak dan istri. Kemudian juga sikap seorang ayah atau sebagai kepala keluarga ini mendidik dengan penuh kasih sayang, tidak keras dan tidak lembek. Artinya pertengahan tadi. Jangan lembek, anak dijor juga jangan. Tapi anak juga diberi kesempatan berpikir, diberi kesempatan berbuat. Kemudian ketika salah diarahkan. Itu. Jadi pertengahan. Kemudian yang berikutnya tadi adalah jadilah contoh yang baik dan jagalah keluarga kita. Kita berusaha menjadi contoh yang baik. Ketika kita jadi contoh yang baik, kita akan dapat pahala terus, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita jadi contoh yang baik, akan dapat pahala. Kita berikan contoh kepada anak kita infak, anak kita melihat, akhirnya jadi ikut-ikutan, kita dapat pahala. Kita sholat di rumahnya, kemudian anaknya kita mengikutinya, kita dapat pahala, diikuti. Kemudian kita berkata yang baik, kemudian diikuti, akan dapat pahala. Kemudian tadi surat At-Tahrim ayat 6. Dan yang terakhir adalah sikap yang seharusnya disadari oleh seorang mukmin adalah lembut, tutur kata yang baik dan santun. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan yang singkat terkait dengan sikap bijaksana dan lembut terhadap anak kita, juga termasuk kepada keluarga kita. Ini yang penting. Demikian, semoga bermanfaat dan Allah SWT memperbaiki keluarga kita semuanya sehingga akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.